Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adini Nuzula Humaira dengan NIM B1P1222008, Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang dasar teori sistem. Adapun teori-teori sistem yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasarkan atas hukum, teori negara berkonstitusional, ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, dan terakhir ajaran sistem pemerintahan. Terdapat 6 teori sistem pemerintahan yang akan kita jelaskan satu persatu hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris di tahun 1632 sampai dengan 1704. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government yang diterbitkan tahun 1690, John Locke membagikan kekuasaan menjadi 3, yaitu pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan dan undang-undang. Lalu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang bertugas untuk menjalankan undang-undang yang di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili. Lalu kekuasaan federatif meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat perserikatan dan aliansi. Ketiga pembagian tersebut dikenal dengan istilah trias politika. Apa trias politika itu? Trias politika merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Berkaitan dengan fungsi negara, John Locke membedakannya ke dalam 4 fungsi, yaitu pertama pembentukan undang-undang legislating, membuat keputusan judging, menggunakan kekuatan secara internal dalam melaksanakan undang-undang, employing force internally in the execution of the laws, dan keempat, menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut di luar negeri dalam membela masyarakat. John Locke memberikan nama untuk keempat fungsi tadi, yaitu John Locke menamakan fungsi pertama dengan sebutan legislative powers, fungsi ketiga dinamakan dengan executive powers, fungsi keempat disebutnya dengan federative powers, yang meliputi kekuasaan perang dan damai serta kekuasaan luar negeri. Lalu sedangkan fungsi kedua yaitu membuat keputusan, the function of judging, dianggapnya bukan sebagai kekuasaan. Pemikiran John Locke ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis bernama Montesquieu di tahun 1689 sampai dengan 1755 untuk lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan. Dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1748, Montesquieu mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara yang harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu pertama kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Lalu yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Dari 2 pendapat ini, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan
Yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan, 3 jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. Menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara diatur dalam hukum dasar dari suatu negara, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan dokumen negara yang memuat hal-hal pokok penyelenggaraan negara. Konsep pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu cabang pemerintahan, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya pemisahan kekuasaan, setiap cabang pemerintah dapat saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaannya, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang seimbang dan adil. Menurut Muhammad Mahfud MD, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal yang pertama, public authority, yaitu hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi, yaitu yang kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui perwakilan harus dilakukan dengan menggunakan prinsip universal dan equal suffrage, dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis. Ketiga, adanya pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa. Lalu kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat. Lalu yang keenam, adanya jaminan pelindungan atas HAM atau hak asasi manusia. Sebenarnya, Islam pun juga mempunyai pemikiran tentang pentingnya pemisahan kekuasaan ini. Bahkan jauh sebelum dunia barat di Eropa menggagasnya, karena biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaan itu terkumpul dalam satu tangan atau badan, sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan. Demikian juga dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Pada masa Neara Madinah sudah mempunyai konstitusi, yaitu Konstitusi Madinah. Jadi kesimpulan mengenai teori pemisahan kekuasaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filosof berkebangsaan Inggris, di tahun 1632 sampai 1704 dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government yang terbit pada tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam negara menjadi 3 dalam buku itu, yaitu pertama, kekuasaan membentuk undang-undang yang disebut dengan legislatif, kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang yang disebut eksekutif, dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi, serta segala tindakan dengan semua orang-orang dan badan-badan di luar negeri, atau disebut federatif. Pemikiran John Locke itu ternyata mempengaruhi ahli hukum Prancis yang bernama Montesquieu di tahun 1689 sampai 1755. Beliau ingin lebih menyempurnakan konsep pemisahan kekuasaan yang sudah disampaikan oleh John Locke ini. Montesquieu dalam judul bukunya yang berjudul The L'Esprit des Lois yang terbit tahun 1748 mengemukakan teori pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan, yaitu yang pertama, kekuasaan legislatif yang membentuk undang-undang,
Kedua, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang. Lalu yang ketiga, kekuasaan yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Dari kedua buku yang diterbitkan para ahli tersebut, pada intinya kedua buku tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan. Selain dipisah, kekuasaan negara itu harus dibatasi. Pemisahan dan pembatasan kekuasaan negara biasanya diatur dalam hukum dasar dari suatu negara, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan dokumen negara yang memuat hal-hak pokok penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis di dunia baru berkembang sekitar abad ke-18. Walaupun sebelumnya, pada masa Yunani kuno, konstitusi telah banyak dibicarakan. Itu tadi penjelasan tentang teori pemisahan kekuasaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori demokrasi. Menurut Miriam Budiarjo tahun 1977 mengenai teori pemisahan kekuasaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teori demokrasi. Menurut Miriam Budiarjo tahun 1977, demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang artinya rakyat dan kratos atau kerajaan yang artinya kekuasaan. Demokrasi adalah rakyat berkuasa atau government or ruled by the people. Gagasan demokrasi berawal di negara kota atau city-state di Yunani kuno pada abad 6-3 sebelum Masehi. Berupa demokrasi langsung, direct demokrasi, di mana keputusan politik dijalankan langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan suara mayoritas. Luas wilayah city-state terbatas dan jumlah penduduknya 300.000 jiwa. Ketentuan demokrasi berlaku untuk warga negara asli, tidak berlaku untuk budak atau pendatang. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian, demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka, atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan pre-reformasi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16, muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah disebut Renaissance di tahun 1350 sampai 1650 yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia. Praktik demokrasi mula-mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di Yunani. Kalau orang Yunani mengatakannya sebagai polis atau negara kota, orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik. Maknanya, res dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa, dan publicus berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara bahasa, maka kata republik itu adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat. Dan reformasi dari tahun 1500 sampai 1650 yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara seperti Jerman, Swiss, dan sebagainya. Gagasan demokrasi sempat mengalami kemunduran sejak abad 6-14 Masehi, ketika bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Eropa yang lain dan demokrasi diganti dengan sistem feodal, hukum tuan tanah dan budak, pemusatan kekuasaan spiritual di tangan paus, dan perebutan kekuasaan di kalangan bangsawan atau kelas menengah.
Kebangkitan demokrasi ditandai dengan adanya Piagam Magna Carta di tahun 1215 di Inggris antara Raja John dengan kaum bangsawan. Raja John memberikan, mengakui, dan menjamin hak atau privilege kaum bangsawan atas tanah dengan imbalan tertentu atau penyerahan dana untuk mendukung perang. Biarpun perjanjian berbau feodal hanya mengatur hubungan raja dengan bangsawan, bukan raja dengan rakyat, piagam tersebut dianggap tonggak penting berkembangnya kembali gagasan demokrasi. Pada akhir abad 19, gagasan demokrasi atau kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak pilih masyarakat menyebar ke negara di berbagai penjuru dunia. Dan sistem pemerintahan demokratis konstitusional menjadi pilihan. Hasil penelitian PBB atau UNESCO di tahun 1949 bahwa sistem pemerintahan demokrasi menjadi dasar dari kebanyakan negara di dunia. Di antara sekian banyaknya aliran pikiran yang dinamakan demokrasi, ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi. Tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum yang tunduk pada rule of law. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya atau Machtstaat dan yang bersifat totaliter. Kedua, untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti penjelasan mengenai demokrasi konstitusional dan demokrasi komunisme. Demokrasi konstitusional, ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya, dan menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Lalu demokrasi komunisme, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Dari segi pelaksanaannya, demokrasi ini terdiri dari dua model, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau demokrasi atau perwakilan. Untuk demokrasi langsung, ada demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatan pada suatu negara dilakukan secara langsung. Misalnya pemilihan pejabat eksekutif seperti presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Dan pemilihan anggota parlemen atau legislatif seperti DPR, DPD, dan DPRD dilakukan secara langsung melalui pemilihan umum. Sedangkan demokrasi tidak langsung atau perwakilan itu adalah demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan. Kedua model ini, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, masing-masing memiliki ciri-cirinya, yaitu model pelaksanaan demokrasi menurut Inu Kencana Shafii tahun 2005 ada 3, yaitu pertama, demokrasi langsung. Ciri-ciri demokrasi langsung adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung menyampaikan aspirasinya, adanya pemilu langsung untuk memilih eksekutif, rakyat langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah. Kedua, demokrasi perwakilan. Kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat menyampaikan aspirasinya melalui lembaga perwakilan seperti senat, parlemen, atau dewan. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat, lembaga wakil rakyat yang memilih pimpinan eksekutif. Rakyat memberikan kepercayaan kepada Dewan Rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Lalu yang
Ketiga, kombinasi demokrasi langsung dan perwakilan. Ciri-cirinya antara lain kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat secara langsung dan tidak langsung menyampaikan aspirasinya, adanya pemilu langsung dan tidak langsung untuk memilih eksekutif, rakyat langsung dan tidak langsung memberikan pengawasan terhadap pemerintah. Lalu ada pun tokoh teori pencetus demokrasi, yaitu Alexis de Tocqueville, Jürgen Habermas, Hannah Arendt, dan Jean-Jacques Rousseau. Ada beberapa lagi namun disingkat menjadi 4 tokoh saja. Selanjutnya, kita masuk ke teori negara berdasarkan atas hukum. Istilah lain yang digunakan dalam hukum alam Indonesia adalah the rule of law, yang digunakan untuk maksud negara hukum. Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi. Nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang terdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Pandangan Aristoteles mengenai negara hukum, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Teori keadilan berawal dari pemikiran yang menjadi problema para pencari keadilan mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Di zaman modern sekarang ini, konsep negara hukum di Eropa kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, dan Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman. Sedangkan dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan AFDC dengan sebutan the rule of law. Paham Rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental. Ide tentang Rechtsstaat mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja. Paham Rechtsstaat dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant di tahun 1724 sampai 1804 dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan paham the rule of law mulai dikenal setelah Albert Vendici pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul Introduction to Study of the Law of the Constitution. Paham the rule of law bertumpu pada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system konsepsi negara hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul Metaphysik Anfangsgründe der Rechtsstaat mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit yang menempatkan fungsi Recht pada stat hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara. Diartikan secara pasif yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Pada saat yang hampir bersamaan, muncul pula konsep negara hukum yang disebut rule of law yang dikembangkan oleh Albert van
Van DC, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. DC mengemukakan unsur-unsur rule of law tersebut, yaitu yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang. Lalu yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, equality before the law. Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun orang pejabat. Lalu yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dalam penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, Machtstaat. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mensyaratkan kepada seluruh penyelenggara negara dan warga negaranya harus taat terhadap hukum. Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan manifestasi dari konsep dan alam pikiran bangsa Indonesia yang lazim disebut dengan hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis besar saja. Negara Indonesia sebagai negara hukum dapat kita ketahui dalam yang pertama, dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu yang kedua, pada pembukaan dicantumkan kata-kata pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu bab 10 pasal 27 ayat 1 disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum. Dan itu dengan tidak ada kecualinya. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dihapuskan disebutkan dalam sistem pemerintahan negara yang maknanya tetap bisa dipakai, yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka Machtstaat. Lalu sumpah atau janji presiden dan wakil presiden ada kata-kata memegang teguh undang-undang dasar dan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Lalu bab 10A hak asasi manusia pasal 28I ayat 5 disebutkan bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu sistem hukum yang bersifat nasional. Hukum dasar yang tertulis disebut konstitusi, lalu hukum dasar tak tertulis disebut konvensi. Kesembilan, TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan. Dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Lalu yang ke-10 adanya peradilan bebas. Adapun perumusan hukum negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Kedua, pemerintahan negara Indonesia berdasarkan atas konstitusi. Kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolut. Lalu kita masuk ke unsur-unsur negara hukum. Menurut Muhammad Tahir Azhari, unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia adalah pertama Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat, sistem konstitusi, persamaan, dan peradilan bebas. Adapun tokoh negara berdasarkan atas hukum, itu yang pertama John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, dan Paul Laban. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori negara berkonstitusional. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk,
mengatur, atau memerintah negara. Teori negara konstitusional adalah sebuah kerangka hukum yang didasarkan pada ide bahwa negara harus diatur dan dibatasi oleh sebuah konstitusi. Konstitusi ini harus menjadi sumber tertinggi hukum dan harus mengatur kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Teori ini menganggap bahwa negara bukan entitas yang bebas bertindak, melainkan harus diatur oleh undang-undang dan prinsip-prinsip yang membatasi tindakan pemerintah dan melindungi hak-hak individu. Negara yang berkonstitusional tidak dapat bertindak semena-mena atau melampaui wewenangnya, karena semua tindakan negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusional. Negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak manusia dan hak-hak sipil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahnya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. Pembatasan yang termaksud tertuang di dalam suatu konstitusi. Jadi bukan semata-mata karena negara yang dimaksud telah memiliki konstitusi. Negara yang berkonstitusi menjadi penting karena dapat memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik, serta memastikan bahwa pemerintah tidak bisa bertindak semena-mena dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Selain itu, negara yang berkonstitusi juga memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dilindungi, sehingga warga negara dapat hidup dengan aman dan merdeka di bawah pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Istilah konstitusi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kita masuk ke pembahasan dalam arti luas terlebih dahulu. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, ataupun campuran keduanya. Dan dalam arti sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar-dasar negara. Menurut Safarnim Lohman, ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu pertama, konstitusi sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada merupakan hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia, berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahnya. Lalu yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Lalu selanjutnya, adapun fungsi konstitusi yang dirumuskan Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional dokumen yang mengandung perjanjian luhur. Konstitusi sebagai piagam kelahiran baru, a birth certificate of new state. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, dan keenam yaitu yang terakhir, konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia atau HAM, dan kebebasan warga negara. Lalu ada fungsi konstitusi yang dirumuskan Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adalah pertama, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional.
Lanjut kita ke tokoh teori negara berkonstitusional. Yang pertama adalah Jim Lee Ashidik, Oliver Cromwell, C.F. Strong, dan Dr. Wirjono Prodjodikoro. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Penjelasan kelima tentang teori ajaran negara kesejahteraan. Perubahan fundamental atau radikal di Eropa akhir abad 19 yang meningkat pada abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua, mempengaruhi terhadap teori hukum satu negara. Teori negara hukum klasik ditinggalkan dan mulai dianut teori welfare state atau negara kesejahteraan, yang meletakkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat sebagai fungsi utama negara atau pemerintah. Welfare state adalah sebuah ideologi politik yang menekankan bahwa negara harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Pemerintah dalam sistem welfare state dianggap memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, dan untuk menciptakan sistem jaminan sosial yang memadai bagi rakyatnya. Prinsip-prinsip yang mendasari welfare state antara lain keadilan sosial, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Pada dasarnya, ideologi ini berpendapat bahwa negara harus terlibat dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya melalui program-program sosial seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan pengangguran, dan pendidikan gratis. Dengan kata lain, konsepsi negara kesejahteraan atau welfare state ini yang sebelumnya mengidealkan perluasan tanggung jawab negara ke dalam urusan-urusan masyarakat dan pasar, pada masa kini dituntut untuk melakukan liberalisasi dengan mengurangi peran untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan umum yang lebih memenuhi harapan rakyat. Negara Indonesia termasuk negara yang terkena imbas dari adanya perubahan tersebut. Indonesia sebagai negara modern di dunia mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Adapun tujuan negara kesejahteraan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 sebagai hukum dasar tertulis di sana tujuan-tujuan yang hendak dicapai negara Indonesia dalam membentuk model negara kesejahteraan. Itu yang pertama, mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik, menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata, mengurangi kemiskinan, menyediakan asuransi seperti pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi orang yang membutuhkan, dan keenam, memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara. Negara kesejahteraan atau welfare state mengantarkan pada aksi perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, cacat, dan pengangguran. Berkaitan dengan konsep kesejahteraan yang merupakan revisi konsep dari negara pasif, konsep negara kesejahteraan negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi sebagai negara intervensionis abad ke-20. Adapun tokoh ajaran negara kesejahteraan yang pertama Profesor Magister R. Kranenburg, Jeremy Bentham, William Beveridge, dan Otto van Bismarck. Kita masuk ke pembahasan terakhir, itu tentang ajaran sistem pemerintahan. Menurut Bagirmanan, ada 6 teori atau ajaran yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara yang berbentuk republik dan negara yang berbentuk kerajaan, yaitu ajaran pemisahan kekuasaan,
separation of power, ajaran demokrasi, ajaran negara berdasarkan atas hukum atau rule of law, ajaran negara berkonstitusi, ajaran negara kesejahteraan welfare state yang seperti kita baru bahas sebelumnya, dan ajaran sistem pemerintahan yang akan kita bahas saat ini. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, sebelum abad pertengahan belum mengenal sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, negara tertuang penganut bentuk sistem pemerintahan presidensial adalah Amerika Serikat, sedangkan negara yang paling terdahulu menganut bentuk sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris. Sistem pemerintahan terkait erat dengan poros-poros kekuasaan lain yang ada pada negara bersangkutan. Pada umumnya, negara yang menganut paham demokrasi, negara berdasarkan atas hukum, pada negara tersebut minimalnya ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam hal bentuk sistem pemerintahan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hubungan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan pastinya. Sehingga ada negara seperti Prancis, India, dan negara lainnya yang tidak dapat disebutkan yang mengkombinasikan antara kedua sistem pemerintahan tersebut. Pada saat MPR mulai melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999, salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan adalah mempertegas sistem presidensial di Indonesia. Mempertegas dalam hal ini juga meliputi penyempurnaan sistem penyelenggaraan pemerintah agar benar-benar memenuhi prinsip dasar presidensial. Dalam sistem presidensial, pemegang kekuasaan pemerintahan adalah presiden yang terpisah dengan kelembagaan parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara presiden dengan parlemen. Itu sama-sama dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, dalam jabatan presiden juga terdapat unsur sebagai perwakilan rakyat, terutama untuk menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri yang sepenuhnya diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Karena pada prinsipnya semua jabatan-jabatan itu berada dalam satu organisasi, yaitu lembaga kepresidenan. Pada prinsipnya, kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan presiden. Peran DPR adalah pada wilayah pembentukan undang-undang yang dilakukan bersama presiden sebagai dasar dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan itu serta aspek pengawasan. Lalu kita masuk yang terakhir, tokoh ajaran sistem pemerintahan. Yaitu ada Aaron Lichbart, C.F. Strong, Giovanni Sartori, dan Ashdig. Itu tadi penjelasan mengenai teori dasar sistem. Ada 6 teori, yaitu teori demokrasi, teori pemisahan kekuasaan, teori negara berdasarkan atas hukum, teori negara berkonstitusional, ajaran negara kesejahteraan, dan ajaran sistem pemerintahan. Semoga apa yang dijelaskan dapat menambahkan ilmu, dapat dipahami dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.